Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Ayuning Tias Nurhayati Lukito. Saya mahasiswa PGSD dari kelas 23A2 dengan NIM 1323101123 dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video yang berisi rancangan layanan konseling digital di sekolah dasar beserta aplikasi yang telah saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah digital konselor yang diampu oleh Ibu Dr. Titin Sunaryati, SPDI MPD. Selamat menyaksikan. Oke everyone, sebelum kita masuk ke rancangan layanan konseling digital sekolah dasar, kita harus tahu apa itu layanan konseling digital. Nah, layanan konseling digital adalah sistem bimbingan berbasis teknologi yang fokus pada dukungan emosional, sosial, dan akademik untuk peserta didik dengan prinsip profesional, etis, dan ramah anak untuk pengembangan optimal mereka. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan layanan konseling digital. Tujuan layanan konseling digital itu ada dua. Ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umum layanan konseling digital yaitu di sekolah dasar bertujuan untuk membantu peserta didik berkembang secara optimal dalam seluruh aspek perkembangan. Sedangkan tujuan khusus layanan konseling digital khususnya di sekolah dasar itu ada 7. Kita simak yuk apa aja tujuan khusus layanan konseling digital di sekolah dasar. Tujuan khusus layanan konseling digital yang pertama yaitu membantu dan mendukung perkembangan emosional peserta didik, khususnya kemampuan mengenali, memahami, mengekspresikan, dan mengelola emosi seperti marah, takut, cemas, dan sedih secara sehat. Yang kedua yaitu membantu peserta didik mengatasi masalah pribadi, sosial, dan belajar seperti konflik teman sebaya, perundungan, rendahnya kepercayaan diri, kesulitan fokus, dan kecemasan akademik yang dialami dalam kehidupan sekolah maupun di rumah. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap positif rasa percaya diri dalam lingkungan sosial. Yang keempat yaitu menguatkan pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemandirian, tanggung jawab, empati, disiplin, dan gotong royong melalui layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima yaitu menyediakan akses layanan konseling yang mudah diakses, aman, ramah anak, dan berkelanjutan melalui pemahaman teknologi digital tanpa bergantung sepenuhnya pada pertemuan tatap muka. Yang keenam yaitu memperkuat kolaborasi antar sekolah, orang tua, dan konselor dalam mendampingi perkembangan peserta didik. Yang ketujuh yaitu mendukung sistem deteksi dini dan pencegahan masalah psikososial sehingga masalah dapat ditangani sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih berat. Di dalam rancangan layanan konseling digital sekolah dasar yang saya buat, saya membuat sasaran layanan. Sasaran layanan ini dibagi menjadi 2. Ada sasaran layanan utama dan ada sasaran layanan pendukung. Kira-kira apa aja dan siapa saja yang menjadi sasaran layanan utama dan sasaran layanan pendukung? Simak ya. Sasaran layanan yaitu sasaran utama, tentunya yaitu peserta didik sekolah dasar. Siswa kelas 1-6 sebagai pengguna utama layanan konseling digital untuk mendukung perkembangan mereka. Berikutnya ada sasaran pendukung, yaitu ada guru kelas. Guru kelas berperan sebagai pengamat dan pengarah awal, membantu siswa dalam proses konseling. Berikutnya yaitu ada guru BK atau konselor. Konselor bertugas sebagai pelaksana profesional layanan, memberikan bimbingan yang tepat bagi siswa. Berikutnya yaitu ada orang tua atau wali, bertugas sebagai pendamping utama di rumah. Selanjutnya ada kepala sekolah, bertugas sebagai pengawas, kebijakan, dan mutu layanan. Dan yang terakhir yaitu ada tenaga administrasi dan pengelola sistem, bertugas sebagai pengelola teknis dan keamanan aplikasi atau platform digital. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup kebutuhan perkembangan yang dilayani. Kira-kira apa saja yang menjadi ruang lingkup kebutuhan perkembangan yang dilayani dalam konseling digital sekolah dasar? Ayo kita simak. Ruang lingkup kebutuhan perkembangan yang dilayani. Layanan konseling digital dirancang untuk menjawab kebutuhan perkembangan peserta didik sekolah dasar yang meliputi aspek emosional, aspek sosial, aspek akademik, aspek perilaku, aspek karakter, dan aspek literasi.
Yang pertama yaitu ada aspek emosional. Aspek emosional seperti pengelolaan perasaan, marah, takut, sedih, dan cemas. Yang kedua yaitu ada aspek sosial. Aspek sosial seperti kemampuan berinteraksi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik dengan teman sebaya. Yang ketiga yaitu ada aspek akademik. Aspek akademik seperti motivasi belajar, disiplin, dan rasa percaya diri dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat yaitu ada aspek perilaku. Aspek perilaku seperti pengendalian diri, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab. Yang kelima yaitu ada aspek karakter. Aspek karakter seperti kejujuran, empati, kemandirian, dan gotong royong. Yang terakhir yaitu ada aspek literasi digital. Aspek literasi digital seperti etika berkomunikasi dan penggunaan teknologi secara aman. Oke, yang berikutnya yaitu ada jenis layanan konseling digital. Jenis layanan konseling digital itu ada 4 loh. Kira-kira apa aja ya? Jenis layanan konseling digital. Yang pertama yaitu ada layanan preventif. Layanan ini mencegah masalah dengan cek emosi yang membantu anak mengelola perasaan dan keterampilan sosial secara efektif. Yang kedua yaitu ada layanan pengembangan. Layanan ini menumbuhkan potensi siswa melalui aktivitas interaktif yang meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan belajar mereka. Yang ketiga yaitu ada layanan responsif. Layanan ini memberikan dukungan langsung bagi siswa yang mengalami masalah pribadi, sosial, atau belajar melalui bimbingan konseling. Dan yang keempat, ada layanan rujukan. Layanan rujukan terdiri 3 poin, ada koneksi dengan profesional. Layanan yang menghubungkan peserta didik dengan tenaga profesional lain apabila ditemukan masalah yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Poin yang kedua yaitu ada penanganan masalah khusus. Layanan ini menyediakan akses untuk masalah yang membutuhkan perhatian lebih, seperti trauma atau perlakuan yang tidak baik. Poin yang ketiga yaitu ada rujukan tepat. Layanan ini memastikan siswa menerima rujukan yang sesuai dengan kondisi mereka agar mendapatkan bantuan yang diperlukan. Bentuk layanan konseling digital yang saya buat itu ada 7. Kira-kira apa saja sih bentuk layanan konseling digital dalam rancangan saya? Ayo kita simak. Bentuk layanan konseling digital memperkenalkan berbagai fitur layanan konseling digital yang inovatif. Layanan konseling digital ini menawarkan akses mudah untuk mendukung perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu ada pengisian kondisi emosi dan kesejahteraan secara berkala. Anak mengisi cek emosi untuk mengetahui perasaannya. Yang kedua yaitu ada komunikasi konseling melalui pesan tertulis dan video konferensi. Siswa dapat melakukan chat atau video call dengan konselor. Yang ketiga yaitu ada penyediaan materi penguatan karakter dan keterampilan sosial. Materi karakter dan keterampilan sosial disajikan dalam modul. Yang keempat yaitu ada pencatatan dan pemantauan perkembangan peserta didik. Pencatatan dan grafik perkembangan siswa dipantau secara rutin. Yang kelima yaitu ada konsultasi dengan guru kelas dan orang tua. Libatkan guru kelas dalam pendampingan di sekolah dan orang tua dalam pendampingan anak di rumah. Yang keenam yaitu ada dokumentasi catatan khusus digital. Sistem terintegrasi menyediakan catatan lengkap untuk memantau perkembangan siswa secara akurat. Yang ketujuh yaitu ada sistem rujukan dan tindak lanjutan. Memantau perkembangan emosional anak secara berkala dan teratur dan menghubungkan peserta didik dengan tenaga profesional lain apabila ditemukan masalah yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Oke, selanjutnya yaitu ada alur layanan konseling. Gimana ya alur layanan konseling dalam rancangan layanan digital konseling saya? Oke, kita simak bareng-bareng. Alur layanan konseling digital. Yang pertama yaitu ada akses awal dan deteksi kebutuhan. Peserta didik melakukan login ke platform untuk mengisi cek emosi, sementara guru mengisi observasi terhadap perilaku siswa dan mengidentifikasi kebutuhan awal layanan konseling. Yang kedua ada pemrosesan awal dan klasifikasi masalah. Sistem otomatis mengelompokkan masalah siswa menjadi kategori ringan, sedang, atau tinggi, memungkinkan penanganan yang tepat berdasarkan tingkat kebutuhan yang terdeteksi melalui cek emosi. Yang ketiga ada penentuan jalur layanan. Berdasarkan klasifikasi, siswa diarahkan ke jalur layanan yang sesuai. Modul mandiri untuk masalah ringan, konseling terbimbing untuk masalah sedang, dan rujukan profesional untuk masalah berat. Berikutnya ada pelaksanaan konseling. Sesi konseling dilaksanakan dengan pendekatan ramah anak, menggunakan simbol dan cerita untuk memfasilitasi komunikasi dan pemahaman siswa selama proses konseling berlangsung. Alur yang kelima yaitu ada kolaborasi dengan orang tua dan guru kelas. Orang tua dan guru kelas terlibat untuk memberikan dukungan yang konsisten bagi siswa. Setelah sesi, orang tua menerima ringkasan non-sensitif. Misal, anak sedang belajar mengelola emosi marah. Guru menerima saran pendampingan di kelas. Misalnya, beri penguatan positif, hindari teguran keras. Lalu yang keenam yaitu ada tindak lanjut dan pemantauan. Pemantauan perkembangan siswa dilakukan melalui cek emosi, evaluasi berkala, seksi lanjutan bila perlu, dan pengingat latihan perilaku. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, evaluasi dan penutupan kasus. Jika kondisi anak stabil, kasus ditandai sebagai selesai sementara.
Anak tetap dipantau secara berkala. Jika masalah terulang, layanan diaktifkan kembali. Oke, dalam rancangan layanan konseling digital tentunya ada berbagai pihak yang akan berperan dalam layanan konseling digital. Kira-kira siapa saja yang akan berperan dalam layanan konseling digital? Ayo kita simak bareng-bareng. Peran pihak-pihak terkait dalam keterlibatan layanan konseling. Yang pertama tentunya ada peserta didik sekolah dasar kelas 1 sampai dengan kelas 6 berperan sebagai subjek layanan yang menggunakan kondisi diri dan mengikuti kegiatan konseling. Peran siswa mengisi cek emosi, mengikuti sesi konseling, melakukan latihan atau tugas dari konselor. Pihak terkait yang berikutnya yaitu ada guru kelas, berperan dalam mengamati perilaku peserta didik, memberikan informasi awal, mengarahkan siswa ke layanan, dan mendukung pelaksanaan rekomendasi konselor di kelas. Peran pihak terkait selanjutnya yaitu ada guru BK atau konselor, berperan sebagai pelaksana utama layanan, melakukan asesmen, konseling, serta melakukan evaluasi dan rujukan. Peran pihak terkait selanjutnya yaitu ada orang tua atau wali, berperan dalam memberikan persetujuan penggunaan aplikasi, mendampingi anak di rumah, dan melaksanakan tindak lanjut yang disarankan oleh konselor. Peran pihak terkait selanjutnya yaitu ada kepala sekolah, berperan dalam menetapkan kebijakan dan mengawasi mutu layanan. Peran pihak terkait selanjutnya yaitu ada pengelola sistem atau administrator sistem, berperan dalam mengelola akun, menjaga kelancaran operasional sistem dan keamanan data. Dalam hal praktik layanan konseling digital khususnya di sekolah dasar terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh konselor. Kira-kira apa saja prinsip-prinsip itu? Mari kita simak. Prinsip pelaksanaan layanan konseling. Layanan konseling digital harus berlandasan pada prinsip profesional, pedagogis, dan perlindungan anak. Memastikan kepentingan terbaik anak diutamakan dan privasi serta keamanan data dijaga dengan ketat. Prinsip pelaksanaan layanan. Yang pertama yaitu berorientasi pada kepentingan terbaik peserta didik. Kepentingan terbaik anak diutamakan dalam setiap aspek layanan konseling digital, harus memprioritaskan keselamatan, kesejahteraan psikologis, dan perkembangan peserta didik untuk memastikan perkembangan yang optimal. Yang kedua yaitu ada kerahasiaan dan perlindungan data. Kerahasiaan dan keamanan data dijaga ketat untuk melindungi informasi pribadi peserta didik. Hasil asesmen dan catatan konseling wajib dijaga kerahasiaannya, serta disimpan dalam sistem yang aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dari akses yang tidak sah. Yang ketiga yaitu ada aksesibilitas dan inklusivitas. Layanan dirancang agar aksesibilitas dan inklusivitas untuk semua siswa, memperhatikan kebutuhan khusus dan keberagaman mereka. Yang keempat adalah pendekatan perkembangan. Layanan dirancang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar, menggunakan bahasa, media, dan teknik yang ramah anak. Yang kelima yaitu ada kolaborasi sekolah dan keluarga. Keberhasilan layanan sangat bergantung pada kerjasama antar konselor, guru kelas, dan orang tua dalam mendampingi perkembangan peserta didik. Yang keenam ada profesionalitas dan akuntabilitas. Seluruh layanan diberikan oleh tenaga yang kompeten dan terdokumentasi secara sistematis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan etis. Oke, yang berikutnya yaitu ada nilai strategis layanan konseling digital. Layanan konseling digital memberikan deteksi dini masalah siswa, meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan memperkuat komunikasi antar sekolah dan orang tua, menjadikannya inovasi yang penting di era pendidikan yang modern. Kira-kira nilai strategis layanan konseling digital ada apa aja sih? Ayo kita simak bareng-bareng di slide berikut ya. Nilai strategis layanan. Yang pertama sebagai sistem deteksi dini masalah peserta didik. Lalu cek emosi, laporan guru, dan catatan digital sekolah dapat mengidentifikasi masalah sejak dini dan mencegah berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Yang kedua sebagai sarana penguatan karakter dan kesejahteraan siswa. Penguatan karakter membantu meningkatkan kesejahteraan psikologi setiap anak. Layanan ini mendukung pembentukan karakter, regulasi emosi, serta kesejahteraan psikologi peserta didik secara berkelanjutan. Yang ketiga sebagai penghubung sekolah dan orang tua. Layanan ini menjadi jembatan komunikasi efektif antara sekolah dan orang tua dalam mendampingi anak. Yang keempat sebagai sistem dokumentasi dan evaluasi layanan BK. Semua layanan tercatat secara digital sehingga memudahkan evaluasi program, pelaporan sekolah, dan perencanaan layanan berikutnya. Yang kelima sebagai inovasi pendidikan di era digital. Layanan ini memperkuat transformasi digital sekolah dan menjadikan layanan bimbingan dan konseling lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman. Oke, berikutnya yaitu ada dampak positif layanan konseling digital. Pasti ada dampak positifnya dong. Nah, apa sih yang menjadi dampak positif dari layanan konseling digital? Dampak positif layanan konseling digital. Layanan konseling digital di sekolah dasar diharapkan memberikan dampak positif bagi anak, guru, dan orang tua. Seperti anak menjadi lebih terbuka dan percaya diri, guru lebih cepat mendeteksi perubahan perilaku siswa, orang tua terlibat aktif dalam mendampingi anak. Oke, tadi kita sudah membahas tentang rancangan layanan konseling digital yang telah saya buat. Rancangan layanan konseling digital ini disusun sebagai suatu sistem pendampingan yang komprehensif, berorientasi pada kebutuhan perkembangan peserta didik khususnya di sekolah dasar, serta selaras dengan nilai-nilai pendidikan dan perlindungan anak dengan dukungan teknologi digital,
Layanan ini diharapkan mampu meningkatkan akses, efektivitas, dan kesinambungan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Siapkah kita berkolaborasi? Mari kita wujudkan sekolah yang ramah anak dan berinovatif. Oke, tadi kita telah menyimak rancangan layanan konseling digital yang telah saya buat. Sekarang kita akan menyimak terkait blueprint aplikasi layanan konseling digital khususnya untuk siswa sekolah dasar. Bagaimana bentuknya? Bagaimana aplikasinya? Ayo kita simak di slide selanjutnya. Oke, kita akan masuk terkait penjelasan blueprint aplikasi konseling digital untuk sekolah dasar. Blueprint aplikasi web konseling digital sekolah dasar yang dirancang sebagai sistem layanan konseling preventif, adaptif, aman, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh ekosistem sekolah. Blueprint ini disusun dalam 12 flowchart utama yang saling terintegrasi. Mari kita bahas satu persatu secara runtut. Untuk flowchart yang pertama, ada gambaran visual umum sistem, high level architecture. Blueprint aplikasi ini menggunakan arsitektur sistem berlapis, layered system. Lapisan pertama adalah pengguna yang terdiri dari siswa, guru kelas, guru BK atau konselor, orang tua, kepala sekolah, dan administrator sistem. Lapisan berikutnya adalah antarmuka aplikasi yang bersifat role-based, artinya setiap pengguna hanya melihat menu sesuai kewenangannya dan perannya. Selanjutnya, terdapat fitur layanan konseling digital yang mendukung cek emosi, edukasi, konseling, dan rujukan. Proses inti aplikasi berjalan melalui tahap deteksi, klasifikasi, intervensi, hingga evaluasi. Dan seluruh sistem ini dilindungi oleh lapisan keamanan, perlindungan anak, audit, dan etika. Oke, kita masuk ke flowchart yang kedua, yaitu tahap akses dan autentikasi pengguna. Proses layanan dimulai saat pengguna membuka aplikasi dan melakukan login menggunakan akun sekolah. Sistem kemudian melakukan verifikasi peran pengguna apakah sebagai siswa, guru kelas, konselor, orang tua, kepala sekolah, atau admin sistem. Hasil verifikasi ini menentukan menu, fitur, dan akses data yang dapat digunakan oleh masing-masing pengguna, sehingga keamanan dan kerahasiaan tetap terjaga. Oke, flowchart yang ketiga yaitu ada jalur peserta didik atau siswa. Setelah login, siswa masuk ke beranda siswa yang menampilkan sapaan ramah dan indikator emosi harian. Siswa kemudian mengisi cek perasaan dan kuis asesmen mini yang mencakup aspek emosi, belajar, dan sosial. Data yang diisi siswa tersimpan otomatis dalam sistem tanpa perlu input manual tambahan. Berdasarkan data tersebut, sistem melakukan klasifikasi tingkat kebutuhan siswa secara awal. Oke, flowchart visual yang berikutnya yaitu ada keputusan sistem tingkat ringan. Jika hasil klasifikasi menunjukkan tingkat ringan, maka siswa diarahkan ke layanan preventif. Layanan ini meliputi video dan infografis edukatif, latihan mindfulness dan relaksasi, serta cerita penguatan karakter. Setelah intervensi ringan diberikan, sistem melakukan monitoring berkala untuk memastikan kondisi siswa tetap stabil. Berikutnya yaitu ada keputusan sistem tingkat sedang. Apabila kebutuhan siswa berada pada tingkat sedang, sistem akan mengirimkan notifikasi otomatis kepada konselor. Konselor kemudian melakukan penjadwalan sesi konseling, baik melalui chat maupun video konseling. Setiap sesi dicatat dalam konseling digital yang menjadi dasar tidak lanjut dan monitoring perkembangan siswa. Berikutnya yaitu ada keputusan sistem tingkat tinggi. Untuk kasus tingkat tinggi, sistem secara otomatis memberikan penanda risiko tinggi. Menu perlindungan anak langsung diaktifkan dan konselor melakukan asesmen cepat. Apabila diperlukan, sistem memfasilitasi rujukan ke pihak terkait, seperti kepala sekolah atau layanan eksternal sesuai SOP perlindungan anak. Berikutnya yaitu ada flowchart visual blueprint jalur guru kelas. Guru kelas memulai dari login guru, lalu masuk ke dashboard guru. Guru mengisi laporan perilaku dan hasil observasi siswa di kelas. Berdasarkan analisis data, guru dapat mengambil keputusan untuk melakukan pendampingan di kelas atau merujuk siswa ke konselor apabila diperlukan. Flowchart yang berikutnya yaitu tentang jalur guru BK atau konselor. Konselor mengakses dashboard konselor yang berisi data asesmen dan analisis siswa. Konselor mengelola jadwal dan sesi konseling, mencatat hasil konseling secara digital dan menggunakan modul intervensi sesuai kebutuhan siswa. Pada tahap akhir, konselor menentukan keputusan lanjutan apakah cukup dengan monitoring atau perlu rujukan lebih lanjut. Flowchart visual blueprint selanjutnya yaitu ada jalur orang tua. Orang tua masuk melalui login orang tua, kemudian menuju beranda orang tua. Aplikasi menampilkan ringkasan perkembangan anak secara deskriptif dan aman. Orang tua dapat melakukan komunikasi dan konsultasi dengan guru atau konselor, serta menerima pendampingan di rumah yang praktis dan aplikatif. Flowchart visual blueprint yang berikutnya yaitu ada jalur kepala sekolah. Kepala sekolah mengakses dashboard kepala sekolah yang bersifat agregatif. Dashboard ini menampilkan laporan agregat layanan konseling tanpa membuka data pribadi siswa. Informasi tersebut digunakan untuk monitoring mutu layanan, evaluasi kebijakan sekolah, dan pengambilan keputusan strategis. Flowchart yang berikutnya yaitu jalur administrasi sistem. Administrator sistem bertanggung jawab pada manajemen akun pengguna. Admin memastikan keamanan dan audit sistem, termasuk pemantauan log aktivitas. Selain itu, admin melakukan pemeliharaan aplikasi, pembaruan sistem, dan penanganan gangguan teknis.
flowchart yang berikutnya yaitu siklus layanan berkelanjutan. Seluruh layanan berjalan dalam siklus berkelanjutan, dimulai dari deteksi dini, dilanjutkan intervensi, tindak lanjut, monitoring, dan evaluasi. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar untuk deteksi dini berikutnya, sehingga layanan konseling bersifat proaktif, berkesinambungan, dan adaptif terhadap perkembangan siswa. Oke, melalui blueprint ini, aplikasi konseling digital tidak hanya berfungsi sebagai alat penanganan masalah, tetapi sebagai sistem pencegahan, penguatan karakter, dan perlindungan anak yang terintegrasi. Dengan kolaborasi seluruh pihak, aplikasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah dasar yang aman, peduli, dan berorientasi pada kesejahteraan peserta didik. Oke, selesai sudah membahas rancangan layanan konseling digital khususnya di sekolah dasar. Terus sudah juga selesai membahas terkait blueprint aplikasi konseling digital. Sekarang kita akan membahas terkait aplikasi konseling digital yang bisa digunakan di Windows, macOS, Android, atau iOS. Kita bisa scan barcode yang ada di sini. Nah, nanti kalian akan muncul menu seperti ada kalau di handphone seperti ini, kalau di laptop atau web atau macOS seperti ini.